United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom semuanya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan kita telah sampai di tahun yang baru dan kita sangat bersyukur pada Tuhan karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 sangat baik. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu sepanjang tahun 2020. Dan sekarang Tuhan kami siap untuk memasuki tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur. Biar kiranya Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini, beracalah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita
Karena itu, mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka. Sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu?
yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, terima kasih. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku.
Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. 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 Katakan lebih sungguh lagi. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, kepada hidup kita ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan berkatilah firman-Mu, agar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru tentunya bagi kita semua di tahun 2021. Di minggu pertama pada bulan Januari kita mengucap syukur untuk keberadaan kita semua. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu, kita masih tetap mengadakan online service untuk Sunday service-nya. Jadi saudara, mari kita satukan hati, kita merendahkan diri kita pagi hari ini lebih lagi kepada Tuhan kita, sehingga pengurapan yang baru itu di tahun yang baru itu tercurah bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang melayani pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Bapak yang baik, kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Tidak terasa kami sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tanggal 3 Januari 2021 ini, kami percaya Engkau punya sesuatu hal yang baru juga yang Tuhan berikan. Di dalam tahun integritas, the year of integrity ini, Roh Kudus Engkau berbicara, Tuhan memberikan contoh-contoh, bahkan guidance, tuntunanmu secara konkret melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mohon pewahyuan dan hikmat-Mu yang mengajar setiap kami. Kami mengucap syukur, kami sudah melewati tahun 2020 bersama dengan Engkau, dan kami memasuki tahun 2021 bersama dengan Engkau Roh Kudus. Kau memberikan tuntunan, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami, khususnya untuk hamba-Mu yang ada di studio, juga untuk hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus memberikan pewahyuan dan hikmat yang baru, untuk kami boleh lebih lagi tajam mendengar suara-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga seluruh kebenaran firman yang disampaikan benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang tahun 2021 ini, the year of integrity, menjadi satu Tuhan, panutan kami, yaitu Christ integrity.
integritas yang daripada Kristus. Kami minta Roh Kudus tolong berikan hikmat pewahyuan, sembunyikan hamba di balik salib. Firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat tahun baru. Saudara, tidak terasa kita sudah lewat tahun 2020. Kita mengucap syukur kalau kita masih ada di tahun 2021, tahun dimana ya 2020 boleh dikatakan tahun pemurnian, tahun guncangan, ya. Tapi juga ada merupakan tahun terobosan. Ada banyak hal yang Tuhan berikan juga. Gereja harus bisa mengikuti apa yang Tuhan izinkan. Kita tidak bisa lagi ada sekat-sekat, tapi semua udah lintas denominasi dengan pelayanan online service ini. Mari saudara, dari Yohanes 13 kita akan baca ayat 14 sampai 15. Ya. Demikian firman Tuhan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan, garis bawahi, suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tahun 2021 kita punya tema The Year of Integrity, tahun integritas. Christ Integrity, saya lebih sebutnya cenderung kepada Christ Integrity. Seminggu yang lalu kita bicara tentang Tuhan taruh yang namanya Christ Reflection, ya, perenungan yang diurapi. Kita harus banyak merenungkan kebaikan Tuhan, karena waktu kita merenungkan sepanjang tahun 2020 apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan, dan apa yang nanti tahun depan ini, tahun 2021 Tuhan akan perbuat, saudara dan saya akan makin peka untuk mendengar suara Tuhan. Karena kita tidak melalui segala sesuatu dengan cuma-cuma. Lewat perenungan kita banyak mengucap syukur. Kalau saudara dan saya masih ada, itu anugerah Tuhan. Banyak saudara-saudara kita yang udah pulang juga. Ya, tahun kemarin ada berapa banyak saya harus pemakaman ya, untuk pelepasan jenazah. Secara manusia kita rasa kehilangan. Saudara, ini harus persiapkan. Tentu setelah goncangan, tentu setelah pemurnian akan ada satu integritas. Ada yang namanya keteladanan. Ada namanya integritas, itu mutu, kualitas, ya, yang Tuhan inginkan. Nah, kita lihat pagi hari ini minimal ada 7. Saya renungkan, tanya sama Tuhan, ada 7 yang disebut Christ Integrity ini. 7 poin Christ Integrity. Yang pertama tadi, kalau aku sebagai Tuhan sudah memberikan keteladanan dengan membasuh kaki. Ya, bayangin ya, Tuhan mau basuh kaki. Kaki itu kan sesuatu yang kotor, ya, tempat untuk menginjak. Tapi Tuhan mau basuh kaki murid-muridnya. Ini bicara tentang kerendahan hati, saudara. Tuhan aja mau sampai ke membasuh kaki murid-murid. Siapa kita ini? Ya, kadang-kala kita salah aja nggak mau minta maaf, boro-boro mau basuh kaki. Minta maaf aja susah. Jadi Christ Integrity itu bicara tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu bukan teori, bukan sekedar sorry, maaf, bukan. Ada satu teladan yang Tuhan Yesus berikan. Merendahkan diri serendah-rendahnya, menjadi doulos, menjadi seorang hamba. Kerendahan hati ini sangat penting. Ya, karakter Kristus, aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 6-16 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah.
Jadi untuk beribadah juga harus ada satu latihan. Latihan badani terbatas gunanya. Saudara, latihan badani, lari, olahraga itu terbatas gunanya ya untuk kesehatan tubuh kita. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau latihan badani kan hanya untuk hidup yang sekarang. Kalau untuk ibadah itu punya prospeknya. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk yang akan datang juga. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, dikatakan, bagi banyak orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan dan dalam sucianmu. Jadi saudara, ini yang Tuhan inginkan. Kerendahan hati, kelemah lembutan, ya, yang Tuhan inginkan. Ada kerendahan hati, ya, nggak boleh rasa saya kan kepala, saya kan diangkat, bukan ekor, tapi saya kepala. Nah, Tuhan mau kita merendahkan diri kita, ya, memberikan satu keteladanan kepada semua orang. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya secara pribadi, ada beberapa kali Tuhan suruh basuh kaki. Kalau Tuhan nggak suruh juga saya nggak juga lakukan, karena saya nggak mau melakukan hal tersebut secara simbolik. Nggak ada artinya kalau simbolik. Tapi benar-benar perintah dari Roh Kudus. Kenapa harus dibasuh kaki? Kenapa kita harus membasuh kaki? Kita harus merendahkan diri, mengingat bagaimana Kristus merendahkan diri. Kerendahan hatinya yang kita harus pelajari, kelemah lembutannya yang kita harus belajar. Dan ini menjadi satu teladan saudara dan saya. Bagaimana kita bisa saling membasuh, saling melayani. Itu yang Tuhan inginkan. Kerendahan hati. Siapa yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Biasa kalau udah rasanya saya udah jadi pemimpin, saya nggak perlu lagi, saya maunya dilayani. Nggak bisa saudara. Ya, seorang pemimpin yang baik, dia harus memberikan keteladanan seperti Kristus. Malah dia harus merendahkan diri serendah-rendahnya sebagai seorang doulos. Doulos itu udah gak punya hak lagi. Ya, kalau saudara pelajarin tentang adat istiadatnya Yahudi atau zaman dulu, ada yang disebut budak-budak, ya, orang Mesir yang dijual, ya, ingat Yusuf. Kalau umur 30 dia masih kuat, mahal itu dibayarnya. 40 udah agak murah. 50, udah harganya bisa istilahnya beli satu dapat dua. Ya, kalau dia di atas 50, 60, ya sudah, dia kerjanya untuk jadi apa? Tunggu di depan pintu si doulos ini, si pelayan ini. Untuk apa? Membasuh kaki tamu-tamu dari tuannya yang akan datang masuk ke dalam rumah. Dia kerjanya hanya basuh kaki. Bayangin aja saudara. Derajat yang paling rendah. Kalau kayak sekarang mungkin jadi kesetan, bukan kayak setan, ya kan? Kesetan, dikeset-keset, ya. Tapi saudara, ini yang Tuhan inginkan di tahun 2021. Kalau kita tidak punya kerendahan hati seperti doulos ini, seperti Kristus, saudara, susah. Ya, boleh kita ngomong itu hanya slogan, the year of integrity. Apa? Buktikan. Saudara mau turun bagian yang paling rendah? Kita mau melayani? Kita mau melayani sungguh-sungguh, istilahnya glusukan turun ke bawah. Tapi bukan hanya itu, sebetulnya itu bukan secara simbolis juga, ya. Tapi benar-benar kita mengambil bagian seperti doulos yang sudah tidak punya hak, ya. Nah ini dia, ini kerendahan hati, kelemah lembutan. Yang kedua, kita harus memiliki mindset sorgawi, jangan mindset yang duniawi. Jadi kita harus benar-benar memiliki kerinduan. Nah ini integritas. Kalau tadi tuh sifatnya universal, ya, kerendahan hati di semua manapun berlaku. Tapi kalau mindset surgawi ini khusus untuk orang-orang di dalam Kristus. Filipi 3 ayat 17-21 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata, jadi hanya fokusnya tertuju pada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, tubuh kita yang hina ini berubah ya menjadi tubuh yang mulia. Ini bicara tubuh kemuliaan, ini bicara tentang rapture. Ya, tapi pikiran kita bukan tujuannya semata-mata duniawi. Harus pikiran Kristus. Ya, sorgawi. Buktinya apa? Orang itu memiliki kerinduan akan kedatangan Tuhan. Jadi kalau orang ya bilang dia merindukan Tuhan, dia merindukan nggak? Jangan-jangan kita nggak percaya Tuhan Yesus sudah mau datang. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan datang. Saya baru aja ketemu satu yayasan, namanya juga Maranatha. Tapi yayasan ini bergerak di bidang untuk persiapan peti mati, penguburan. Ya, Maranatha itu terbagi dua. Ada Maranatha yang rib, ada Maranatha yang rapture. Saudara mau yang mana? Terserah. Tapi itu semua tergantung Tuhan lagi. Kita bagiannya, kita punya kerinduan nggak? Ya, pada kedatangan Kristus sebagai mempelai. Ini udah 2000 tahun yang lalu. Ya, Paulus sudah memiliki apa yang namanya kerinduan, passion, Christ mindset. Jadi pikirannya semata-mata kedatangan Tuhan, sorga, bukan dunia. Walaupun dia bekerja, dia melayani di dunia. Ya, Christ mindset ini penting dan buktinya dia punya kerinduan, dia punya passion, kerinduan untuk kedatangan Tuhan, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, harus penuh dengan Roh Kudus sehingga senantiasa berani memberitakan Injil serta rajin dalam bekerja sekalipun dalam banyak tekanan. Nah, ini penting. 1 Tesalonika 1 ayat 5-10. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jadi bukan cuma memberitakan Injil dalam bentuk kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi by the power of Holy Spirit. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Tuhan, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri yang bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan untuk melayani Tuhan yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan, diulangi lagi, kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi dikatakan ini bukan hanya memberitakan Injil dengan kata-kata, tapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan untuk suatu kepastian yang kokoh. Ya, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Paulus itu kerja, saudara. Jadi tent maker, pembuat tenda, jualan tenda, dagang tenda. Padahal dia full timer. Untuk apa? Membantu pembiayaan, pelayanan penginjilannya dia. Penginjilan kontekstual, business as a mission buat dia. Ya, jadi dia penuh dengan Roh Kudus sehingga senantiasa berani memberitakan Injil dan rajin. Jadi orang itu kalau penuh Roh Kudus dia pasti memberitakan Injil. Kalau bilang saya penuh Roh Kudus tapi nggak pernah memberitakan Injil, tanda tanya dong. Karena segala sesuatu diukur dari buahnya. Outputnya apa? Outputnya apa? Menghasilkan apa? Ya, segala sesuatu ngomong ini, ngomong dunia lagi, tapi nggak pernah ujung-ujungnya Tuhan.
ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dunia. Harusnya kan UUT, ujung-ujung Tuhan. Yaitu dalam kontekstual penginjilan. Dia bekerja, dia memberitakan Injil tapi dagang dia memberitakan Injil. Justru lewat dalam 2 tahunan lebih saja itu yang namanya Asia Kecil bisa disapu untuk penginjilan. Karena dia bekerja sama dengan Priscilla dan Aquila, membuat tenda dan berjualan tenda bersama-sama. Walaupun dalam banyak tekanan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai 10. Ya, tadi 1 Tesalonika. Nah, sekarang saya lanjutin sedikit. Sebab kamu sendiri tahu bahwa bagaimana kami harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow, keras sekali Paulus katakan. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus, dia akan memberitakan Injil. Kalau orang penuh Roh Kudus, pasti dia rajin. Sekalipun dalam banyak tekanan, masalah. Itu yang ketiga. Itu integritas yang Tuhan inginkan. Ya, saya ulangin, yang pertama kerendahan hati, kelemah lembutan. Belajar untuk menjadi tulus, serendah-rendahnya. Yang kedua, memiliki mindset surgawi, ya, tidak semata-mata pikirannya duniawi. Dan buktinya apa? Dia punya kerinduan untuk second coming, kedatangan Tuhan. Yang ketiga, harus penuh dengan Roh Kudus. Pasti nanti hasilnya buah-buah Roh. Ya, senantiasa berani memberitakan Injil dan rajin sekalipun dalam banyak tekanan. Jadi nggak gampang hopeless, nggak gampang nyerah. Nah, yang keempat, harus menjadi dewasa rohani dengan bertanggung jawab penuh terhadap pikiran, perasaan, perkataan, dan kehendak kita. Karunia dan talenta serta mawas diri atau yang disebut self correction. Harus menjadi dewasa rohani dengan bertanggung jawab penuh. 1 Timotius 4 ayat 12-16. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Self correction. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang bertanggung jawab penuh di dalam pikiran, perkataan, ya, dalam kelakuannya. Termasuk juga karunia-karunia yang Tuhan percayakan, talenta-talenta yang Tuhan percayakan harus dilipat gandakan. Serta senantiasa memawas diri. Mawas diri itu apa? Self correction. Periksa diri kita. Yuk, periksa. Nah, sudah lewat nih 2020. Ke depan apalagi nih yang masih kurang, yang harus kita perbaiki lagi. Terus menuju pada kesempurnaan. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, memiliki kejujuran. Nah, yang tinggi yaitu transparan apa adanya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kejujuran yang tinggi. Kalau ini sifatnya lebih ke universal, karena orang dunia pun juga tunggu itu. Ya, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhan dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Jadi memiliki kejujuran, ini integritas yang tinggi. Dan dia transparan apa adanya. Dia punya submission juga, penundukan diri.
yang tinggi. Ya, ini yang Tuhan inginkan. 2 poin lagi. Yang keenam, tekun dalam penderitaan bersama Kristus. Nah, ini agak lebih berat, saudara. Di poin ke-6, Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kalau nabi-nabi dulu tuh banyak menderita. Kalau nabi-nabi sekarang banyak menderita nggak? Ya, kalau nabi asli pasti ada penderitaan. Kalau nabi palsu banyakannya happy-happy aja. Maunya happy-happy, ngomongnya yang manis-manis saja supaya biar dikasih banyak berkat. Saudara, lihat teladan, turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Wow, saudara, berarti tingkatan yang paling berat justru Nabi Ayub. Ujiannya luar biasa. Keteladanan dalam penderitaannya, tekun dalam penderitaan bersama Kristusnya luar biasa. Anaknya mati semua, hartanya habis semuanya, badannya juga habis. Itu ke titik nol udah. Nol habis dia, mati. Benih itu akan tetap satu kalau tidak jatuh ke tanah dan mati. Ya, saudara, ini penting, tekun dalam penderitaan dalam bersama dengan Kristus, seperti Ayub. Ayub sabar sampai waktunya Tuhan pulihkan. Ya, itu yang disebut transformasi, pemulihan segala sesuatu. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus sabar dalam penderitaan. Bukti orang yang sabar apa? Mengucap syukur. Kembali lagi, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau enggak dia bersungut-sungut, aduh Tuhan, gimana Tuhan? Udah sekian lama nih saya menderita, apalagi keadaan COVID-19 nih. Usaha saya, pekerjaan saya, pelayanan saya semua morat-marit, babak belur. Saudara tidak bergantung kepada usaha, pelayanan apapun. Kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Kalau lagi diizinkan, ya mengucap syukur saja. Enak aja. Saudara, kami pun mengalami di dalam pelayanan gereja lokal. Ya, begitu mulai terjadi krisis kesehatan COVID-19, kemudian mulai dampaknya krisis ekonomi. Ya, Tuhan sudah ingatkan, ini harus dilakukan, ini pangkas, supaya bisa tetap survive. Pengeluaran gereja yang nggak penting nggak perlu dikeluarkan. Buka apa adanya. Akhir tahun kami punya pertanggungjawaban. Tentu saya nggak bisa sekarang saya umumin karena sifatnya lebih ke internal. Silakan jemaat yang mau tahu datang aja. Jemaat yang mau tahu buka, transparan. Ya, keuangan apapun segala sesuatu terbuka dan telanjang. Di dalam the year of integritas itu ya harus berani bertanggung jawab. Ya, di dalam penderitaan kita harus bertekun, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, badai pasti akan berlalu. Kalau badainya makin kencang, ikannya makin besar. Ya, ada yang Tuhan siapkan tahun 2021 ini lebih dahsyat. Itu yang ke-6. Nanti lihat yang ke-7 di sini. Baru di sini. Memiliki hati gembala yang baik, tidak pernah terpaksa dan memaksa, tidak cari keuntungan diri sendiri, tapi dengan pengabdian diri. Nah, ini sempurna kalau udah sampai 7. Wah, itu kan buat gembala-gembala. Enggak, semua orang yang melayani Tuhan Yesus. Janganlah di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 11, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua dan ibu-ibu. Hormatilah janda-janda. Ya, semua dikatakan. Jadi dia punya pengabdian. Seorang gembala yang baik, dia tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Nah, di sini 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Seorang gembala yang baik, dia tidak lagi memusingkan penghidupannya. Dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Saudara dan saya harus memiliki sifat sebagai gembala yang baik. Dia tidak pernah memaksa, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sekalipun dia dihina, ya, dicemooh, waktu lagi ngasih makan 5.000 orang, wah, angkat dia jadi raja, angkat dia jadi kepala, jadi pemimpin kami. Tapi begitu dia ada di kayu salib, semua orang ninggalin, dicemooh. Bahkan Petrus pun ya, sampai bersumpah tidak kenal Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan tidak membenci. Ya, Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan memiliki hati gembala yang baik. Bukan yang baik, yang hanya baik, yang sangat baik. Dia tidak mencari untuk kepentingan diri sendiri. Ya, dia lembut, lemah lembut. Nah, saudara, ini masuk pada fase yang paling sulit memang. Biasanya kalau kita udah melayani, ya, kita bayar segala-galanya. Ikut Tuhan gratis. Ya, percaya Tuhan Yesus karena pasti waktu kita percaya, saudara tidak bisa bayar yang namanya salvation atau keselamatan itu, karena tidak ada nilai yang bisa dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di kayu salib. Ya, karena begitu mahal, begitu luar biasa nilainya. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, keselamatan gratis. Waktu mulai mengikut Tuhan, mulai saudara bayar sesuatu. Pikul salib, sangkal diri. Kemudian yang terakhir, waktu kita melayani, bayar segala-galanya. Itu gembala yang baik. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita di tahun yang baru ini. Saudara, mari kita sama-sama memiliki integritas, Christ integritas, integrity. Dan ini bukan hanya sebagai slogan, tapi mari kita sama-sama renungkan, sama-sama kita lakukan satu demi satu, step by step. Saya percaya Tuhan Yesus akan memakai, mengurapi saudara, dan bahkan memberkati saudara berlimpah-limpah. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur padamu Bapa di tahun baru yang dahsyat, yang ajaib ini. Tuhan, Engkau berbicara banyak, Tuhan, mengenai the year of integrity, Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memateraikan setiap firman yang telah disampaikan, sehingga menjadi firman yang tertanam dalam hati yang subur, berakar dan bertumbuh dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Kami menjadi orang-orang yang punya integritas, Tuhan Yesus. Kami orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, Tuhan Yesus. Kami orang-orang Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus dan memiliki mindset sorgawi, Tuhan Yesus. Punya kerinduan akan kedatangan-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami senantiasa memberitakan Injil damai sejahtera-Mu. Sekalipun dalam banyak tekanan, kami juga harus bekerja siang dan malam. Dan yang keempat, kami harus menjadi dewasa dalam rohani dengan bertanggung jawab penuh terhadap pikiran, perkataan, terhadap perilaku kami, terhadap karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terus kami juga mawas diri, self correction. Dan yang kelima, kami memiliki kejujuran yang tinggi, transparan, apa adanya. Yang keenam, kami juga terus tekun dalam penderitaan di dalam Kristus. Seperti Ayub, Tuhan loloskan, lewatkan kami semua pada akhirnya. Dan yang ketujuh, kami memiliki hati gembala yang sangat baik, yaitu hati Kristus. Tidak pernah terpaksa dan tidak pernah memaksa. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi dengan pengabdian diri. Dan percaya Roh Kudus, Engkau sendiri yang memakai, mengurapi setiap kami. Termaterai dalam setiap hati kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, sebentar kita akan berpisah. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biar kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing, kepada keluarga kita masing-masing sepanjang tahun 2021 ini. Dengan berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus,
akan selalu menyertai kita sekalian mulai pagi hari, siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati lebih berlimpah. Haleluya, amin.